Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidatul Aziza dari sesi A 2019 Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan RPP mengenai mata kuliah pengajaran keterampilan apresiasi sastra. Assalamualaikum pagi semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya Ananda? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, Ibu akan mengambil absen Ananda pada hari ini ya. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ada yang ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya betul, teks cerita pendek. Baiklah, pada hari ini kita memasuki materi mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Sebelum itu, apa teks narasi atau cerita fantasi di sini? Yaitu suatu cerita fiksi melalui perkembangan peristiwa atau kejadian di dalamnya. Jadi tujuan kita belajar teks narasi atau cerita fantasi di sini melalui penelaahan, Ibu harap dapat menambah wawasan serta pengetahuan terhadap dunia sastra baik di dalam maupun di luar negeri maupun daerah ataupun juga di luar sekolah. Ananda dapat mencari karya-karya sastra yang lebih menarik dalam bentuk cerita fantasi. Struktur teks narasi atau cerita fantasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi di sini berisi pengenalan tokoh, latar, watak, kemudian komplikasi. Komplikasi di sini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah tersebut memuncak. Kemudian ada resolusi. Resolusi di sini yaitu berisi penyelesaian akan konflik yang terjadi di dalam masalah dalam teks tersebut. Kemudian selain dari struktur teks narasi atau cerita fantasi, terdapat pula ciri kebahasaan dari teks narasi atau cerita fantasi. Pertama, yaitu adanya penggunaan kata ganti atau nama orang dalam sudut pandang, seperti mereka, ia, kamu. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar dalam tempat, waktu, suasana. Tempat di sini seperti ada rumah, gedung, sekolah. Kemudian latar waktu ada sore, siang, pukul 7.30. Kemudian ada latar suasana. Kemudian ada juga penggunaan kata untuk memberikan keterkejutan, berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Seperti dalam kalimat, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Nah, dalam kalimat tersebut yang termasuk kata untuk memberikan keterkejutan yaitu tiba-tiba. Baiklah, itu materi yang dapat Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Setelah Ananda semua mengerti bagaimana struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi, Ibu akan memberikan tugas mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Tugas Ananda sekarang yaitu Ananda telaah teks narasi atau cerita fantasi yang ada di dalam buku teks. Ananda pahami teks narasi atau cerita fantasi tersebut, kemudian telaah struktur dan kebahasaan dari teks tersebut ya. Dimulai dari dalam kegiatan menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi, Ananda kumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi penting di dalam teks tersebut. Kemudian setelah Ananda mendapatkan informasi-informasi dalam teks tersebut, tentukan kemudian struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita
Apakah Ananda mengerti semuanya? Alhamdulillah mengerti ya. Sudah siap semuanya? Oke, alhamdulillah udah siap ya. Baiklah, silahkan Anda kumpulkan tugas-tugas yang tadi Ibu suruh, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Oke, Ibu akan cek ya. Setelah Ibu cek tugas-tugas tadi yang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi, rata-rata sudah betul semua. Namun ada kelebihan dan kekurangan dari tugas yang Ananda kerjakan, yaitu kekurangan di sini Ananda masih belum bisa memahami teks narasi atau cerita fantasi di dalamnya. Selanjutnya Ibu harap Ananda lebih memahami isi dalam teks narasi atau cerita fantasi tersebut. Ya, kemudian kelebihannya Ananda sudah mengerti bagaimana cara telaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi di sini. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi di sini? Oke, tidak ada ya. Baiklah, istirahat. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah, yaitu mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi ya. Ananda kerjakan, silahkan masukkan atau pilih teks yang ada di dalam buku teks, kemudian Ananda telaah ya struktur dan kebahasaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my worst.